Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Servis di channel Bara Alfali, tempat belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Oke teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan dipermudah segala urusannya. Dan yang untuk menjalankan puasa, semoga lancar ya. Sebentar lagi lebaran. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan ya. Jadi sebelum saya jelaskan cara mengganti dinamo atau mencari ukuran dinamo dan memasangnya, teman-teman, di video saya sebelumnya yang belum nonton ya, saya membagikan cara melepas dinamo ya, cara melepas dan mengetahui penyebab dinamo pengering teman-teman mati. Oke, yang belum nonton silahkan ditonton. Dan sekarang kita balik lagi ke sini teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman apa saja ya yang perlu diukur ketika teman-teman akan mengganti dinamo pengering mesin cuci. Nah, oke. Sebelum kita memasang, tentu kita harus membeli dinamonya terlebih dulu teman-teman. Supaya nggak mubazir atau nggak salah beli, teman-teman harus perhatikan atau harus mengetahui jenis dinamo pengering teman-teman ya. Jadi jangan berpatok pada merek, kadang satu merek juga berbeda karena tergantung di kapasitas mesin cuci teman-teman, oke ya. Jadi kita harus tahu apa saja nih yang harus kita perhatikan ketika kita akan membeli dinamo pengering teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau udah bongkar dinamo ya, itu kan teman-teman kalau belinya sih di toko offline itu teman-teman mungkin gampang, tinggal bawa ke contohnya ya, bawa contohnya ke toko. Yang perlu diukur itu untuk kaki-kakinya, terus samping ini usahakan pas ya teman-teman. Untuk samping ini 14 cm dan contohnya juga 14 cm. Jadi teman-teman harus ngukur itu di situ. Dan yang paling penting di asnya teman-teman. Kenapa? Karena kalau di as ini kita salah beli, nanti di kedudukannya akan berbeda ya. Nah, yang pertama itu tinggi asnya usahakan untuk sama persis atau kurang-kurang lebih ya, sedikit saja ya. Nah, sesudah itu teman-teman, diameternya juga harus kita ukur ya, apakah yang 10 mili atau yang 12 mili. Intinya itu ya, yang paling penting itu di asnya teman-teman harus benar-benar perhatikan teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita akan mengetahui atau belajar cara penyambungan atau pemasangan dinamo pengering mesin cuci teman-teman ya. Kalau tadi udah saya jelaskan, kalau mau beli dinamo secara online itu apa yang harus teman-teman perhatikan. Sekarang kita akan langsung pasang dinamo yang sudah kita beli, oke? Nah, usahakan itu ya untuk pas itunya tadi ya. Nah, oke, kalau sudah kita beli yang pas, langsung kita pasang semuanya ya teman-teman. Untuk baut-baut nanti kita pasang, cuman sebelum itu teman-teman harus masang ini, usahakan pas ya untuk coakan dan kedudukan bautnya teman-teman. Oke, posisi bautnya dan posisi coakan harus pas. Oke, tapi sebelum itu kita harus memasang untuk remnya terlebih dahulu teman-teman ya. Kita pasang untuk remnya teman-teman. Nah, jadi kita pasang rem dan kita kencengin bautnya ya. Jadi sesudah pasang rem, baru kita bisa pasang untuk di konektor ininya ya.
apa namanya, yang nyambung ke tabungnya. Oke, langsung kita pasang untuk di remnya, dan teman-teman harus perhatiin ketika teman-teman masang rem. Jadi posisi ini apa namanya, tarikan tuasnya ya, posisi ini yang saya kasih tanda panah ini harus di belakang teman-teman, harus di belakang ya, itu nggak boleh salah ataupun terbalik, karena memang itu untuk mengerem ya. Jadi dia untuk mengerem, ketika tutupnya kita buka dia akan mengerem. Nanti saya akan jelaskan contohnya teman-teman. Nah oke, selanjutnya kita harus perhatikan ya, ada satu posisi baut yang itu tertutup sama rem, karena kadang gini, ada yang kelihatan ada yang enggak. Jadi ada 3 baut ya, harus benar-benar terpasang dengan kuat ya, atau benar-benar kenceng teman-teman ngobengnya, karena kalau enggak kenceng nih nanti bisa bunyi kritik-kritik, kletek-kletek lah intinya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar kenceng dan diperhatikan posisinya untuk bisa pas. Kalau pernya sudah selesai, kita pasang untuk di konektor ini ya teman-teman. Nah ini harus yang saya kasih tahu tadi ya, posisi coakan dengan posisi lubang baut yang bawah ini harus sejajar teman-teman, karena itu memang gunanya untuk kita kasih baut untuk mengencangkan nanti ya, jadi nggak berputar, itu harus pas. Kalau memang sudah, kita harus baut langsung saja ya, kita langsung baut teman-teman. Ini sekali lagi saya ingatkan, harus benar-benar pas teman-teman ya, yang posisi coakan itu tadi dengan posisi baut, lubang baut ya. Nah kita langsung pasang dan kita kencangkan dengan kunci 8T ya, kunci T8 ya, kenceng, cuman jangan sampai kenceng banget, takutnya nanti malah dol. Jadi cukup kenceng saja dan pastiin enggak kendor, cuman jangan terlalu kenceng, takutnya nanti dol malah enggak ini ya, enggak bisa kita pakai, kita harus beliin itunya lagi. Selanjutnya teman-teman, kita harus membersihkan untuk di asnya ini ya, di as yang ada karetnya ini harus kita bersihkan dan kita kasih pelumas teman-teman. Ini kelihatannya masih bersih, jadi akan saya kasih pelumas saja. Ada sih sedikit kotor, cuman enggak terlalu kotor ya teman-teman. Dan untuk pelumas teman-teman selalu saya ingatkan, lebih bagus pakai singer ya. Singer ini bisa bermanfaat untuk apa aja, bisa buat kipas angin ataupun ya untuk pelumas-pelumas elektronik yang sistemnya mau kipas angin. Kadang saya pakai ke blender juga, mesin cuci juga saya pakai. Jadi teman-teman bisa pakai singer ya, pakai singer, teteskan aja seberapa tetes gitu, nanti terus kita dorong maju mundur ya. Nah kalau memang sudah oke, baru bisa kita ke tahap selanjutnya teman-teman. Tahap selanjutnya apa? Simak terus videonya, jangan di skip biar teman-teman nggak salah pasang dan mesin pengering teman-teman ini bisa awet ya. Kalau asal pasang ya nggak awet. Nah ini kita fokus selanjutnya, ini fokus ke kabel dari mesin cuci. Jadi jangan berpatokan dengan warna, karena kalau berpatokan dengan warna nanti teman-teman bingung ya teman-teman ya. Nah ini saya angkat dulu, ini teman-teman bisa lihat di wiring ini. Sebentar biar kelihatan, saya cari posisi yang pas, nah malah jatuh terus nih. Nah ini ya teman-teman ya, ini teman-teman harus perhatiin itu di sini ya, di diagram ini. Jadi ada yang biru, ini warna biru, blue, white itu putih, red merah ya. Nah, teman-teman pasti paham. Jadi yang atas itu sama yang paling bawah itu
dapat di kabel colokan ya, atau yang biru itu berarti dari kabel langsung, dan merah kapasitor ya. Langsung kita praktek saja, mungkin nanti akan kita praktek ya. Saya kasih contoh wiringnya ya, seperti ini yang ada di samping kanan itu blue, white, red, biru, putih, merah ya teman-teman ya. Jadi kita akan langsung mempraktekannya. Yang biru ini kemana, yang tengah white ini kemana, dan yang red ini kemana. Oke teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung, yang teman-teman harus perhatiin kabel dari colokan dulu aja ya. Kabel dari colokan ada 2 buah, yang satu warna biru dan yang satunya warna coklat teman-teman. Oke. Nah, langkah pertama kita akan menyambung kabel yang garis paling bawah di wiring ya, itu dari kabel langsung. Jadi jangan berpatokan kalau kebetulan di sini biru. Jadi ya, ini yang ada tanda panah ini bisa jadi di tempat teman-teman berbeda warna. Jadi oke, kita sambung dulu yang kabel paling bawah ya, warna biru itu ke kabel yang colokan langsung ya teman-teman. Oke, yang saya kasih tanda panah ini ya, yang bawah itu berarti itu cuman dapat kabel colokan teman-teman ya. Nah, itu langsung teman-teman sambung dan kita langsung lakban yang rapi ya. Di sini saya pakai lakban bakar, anginnya kencang, saya tutupin. Nah, kalau memang sudah selesai, lanjut kita perhatikan kapasitornya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tanda C ini ya, tanda C ini yang ada di wiring itu berarti kapasitor ya teman-teman. Berarti merah dan putih itu dapat kapasitor ya teman-teman. Nah, kita langsung sambungan dulu saja. Yang merah kita sambung dengan kapasitor. Kebetulan ini merah juga kapasitor, warnanya merah dua-duanya. Cuman ya yang penting kapasitor teman-teman sesuaikan dengan yang ada di wiring. Kebetulan di sini 6 mikro ya, kita kasih 6 mikro. Cuman kalau nggak ada dikasih 5 pun nggak apa-apa ya, lebih dikit atau kurang dikit teman-teman. Kita langsung sambung saja untuk kabel putih dan merahnya ke kapasitor sesuai di wiring ya. Selanjutnya kabel putih nih kabel merah ini kan diagram paling atas ya teman-teman. Kabel merah itu dapat tambahan yaitu kabel dari timer atas teman-teman. Oke, jadi kabel merah itu dia ada satu di kapasitor dan satu kabel dari timer atas teman-teman. Langsung teman-teman sambung saja. Jadi ya saya ulangin, yang pertama tadi yang biru itu hanya dari kabel langsung, yang putih hanya dari kapasitor, dan yang merah itu kabel dari kapasitor dan kabel dari timer. Nah oke, penyambungan kabel selesai teman-teman ya. Penyambungan kabel selesai, mungkin akan langsung kita coba saja nanti. Kita tes dulu dinamo yang kita beli ini oke apa tidak. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan yaitu diagram wiring yang ada di dinamo mesin cuci yang teman-teman beli ya, dinamo pengering. Nah oke, kita coba dulu. Oh iya, lupa, ini belum saya baut, jadi saya akan membaut terlebih dahulu. Kita baut dulu ya teman-teman, karena memang pemasangan kabel sudah selesai. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar saya semangat membagikan tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Atau mungkin yang ada pertanyaan seputar elektronik rumah tangga, mau kulkas, mesin cuci, kipas angin, dispenser dan lain-lain, boleh teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Oke, kita baut semua kaki-kakinya ya, ada 3 ya, kita baut 3-3-nya teman-teman.
Dan satu lagi buat teman-teman, kalau video saya ini rasanya bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar banyak yang bisa belajar dan bisa memperbaiki kerusakan elektronik rumah tangganya ya. Karena ya bisa menghemat. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini jadi kalau ngetes jangan lupa teman-teman ya, posisi timer diputar, dinyalakan, pintunya ditutup, dan baru kita colokin ya. Oke, ini udah selesai dan aman. Nah, selanjutnya kita akan memasang untuk di kedudukannya ya. Sebelum itu teman-teman, kabel ini dibungkus terlebih dahulu, atau mungkin teman-teman yang takut ya untuk coba, jangan, kalau nggak dibungkus maksud saya, itu teman-teman bisa dibungkus baru dicoba seperti saya ya. Nah oke, dan langkah terakhir teman-teman, langkah terakhir kita akan memasang ya. Dan untuk pemasangan teman-teman harus benar-benar perhatikan cara yang saya lakukan. Yang pertama kita akan kita diriin dulu nih, kita sejajarin dengan tabung depannya. Dan yang harus teman-teman perhatikan itu posisi di asnya dan di lubang as yang dari mesin pengering ya ini. Nah ini pertama harus teman-teman pas. Kadang ada yang model cuakan atau model bolong baut seperti yang punya saya ini, itu teman-teman masukin dulu sebelum ditekan ya. Karena kalau nanti enggak teman-teman masukin udah terlanjur di baut, itu susah teman-teman. Oke, gimana, saya akan cari posisi pas dulu biar teman-teman bisa melihatnya ya. Nah ini kita kayak gini deh, intinya kita masukin seperti ini dulu ya teman-teman. Nih, sesudah itu baru kita dorong dan kita pasangi beberapa baut terlebih dahulu untuk kuncian ya. Nah ini karena saya kerja santai, kerja di samping bengkel ya teman-teman, jadi ya mohon maaf saya hanya pakai celana pendek dan kaos singlet ya, bisa dibilang rompi ini malahan ya. Jadi yang penting ya jangan dilihat dari penampilannya, lihat saja apa yang saya bagikan, fokus ke mesin cucinya teman-teman. Oke, nah sesudah tadi teman-teman rasa itu sudah masuk untuk as sama kedudukan as yang dari dinamo pengering, itu teman-teman lihat atau paskan ya untuk posisi tabung atas dengan sambungan tabung bawahnya ya teman-teman ya. Itu sebelum kita pasangin baut itu harus benar-benar pas ya, yang posisi belakang dengan sampingnya dulu, nanti kalau depannya bisa kita atur. Intinya harus pas baru kita bisa kunci pakai baut ya. Intinya harus perhatikan, ibarat kata langkah-langkah yang harus kita lakukan itu teman-teman jangan sampai salah, jadi jangan di skip videonya. Kalau sudah pas kita langsung pasang baut pertama itu untuk di posisi belakangnya teman-teman. Sesudah itu kita baut lagi sebelahnya ya, jadi pertama sebelah kiri dulu atau sebelah kanan dulu, yang penting kita baut yang belakangnya dulu teman-teman. Kenapa? Ibarat katanya ya, itu untuk kuncian kita biar dia tidak lari kemana-mana. Kalau lari kemana-mana juga susah ngerjainnya teman-teman. Oke, nah kita baut. Sesudah itu kita harus baut yang bagian depannya ya teman-teman. Baut bagian depan atau bagian samping dulu terserah teman-teman, yang penting ya udah posisinya pas. Intinya kita baut semuanya teman-teman. Oke,
Urutan terakhir bisa kita berdirikan, dan teman-teman harus perhatikan sambungannya antara tabung atas dan yang di sambungan bawah kedudukan dinamo ini harus pas, dan usahakan untuk kenceng ya teman-teman ya, bautnya kenceng. Kalau ada ibarat kata celah itu berarti teman-teman salah masang. Dan selanjutnya lagi kita harus lihat posisi di tabung pengering itu harus lurus. Nah, sesudah teman-teman, atau bisa teman-teman tekan ya, tekan sedikit biar dia mau masuk. Dan kalau sudah itu kita langsung pasang baut untuk di posisi yang, kan ada dua baut tadi, yang satu kena mesin, kena as dari mesin, dan baut yang kedua yaitu as dari tabung pengeringnya ya teman-teman. Itu baut 8 pakai kunci 8T teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita pasang baut asnya ya. Sesudah teman-teman selesai pasang bautnya, kita akan menyambung di rem teman-teman, di rem yang, nah ini remnya kita sambung dengan yang atas ini dengan kabel atau kawat dari pintu ya. Fungsi dari rem ini ketika pintu dibuka dia bisa mengerem dan mati karena memang ada otomatis di pintunya ya. Nah ini kalau dibuka, jadi harus teman-teman setel posisinya yang pas, nggak terlalu pendek nggak terlalu panjang. Atau mungkin kalau memang ada bekasnya dari yang sebelumnya ya teman-teman balikin ke bekasnya ya, ke pasnya. Dan ini jangan lupa dimasukkan ke kedudukannya, ke jepitannya teman-teman. Nah ini kurang panjang sepertinya karena dia nggak masuk, saya lebihin sedikit dan selesai. Ketika kita tutup teman-teman, ini harus menarik ya. Kalau dia nggak bisa narik berarti kurang, kita pendekin lagi ya. Oke, ini udah selesai pemasangan rem, penyambungan kabel juga tadi sudah. Sekarang tinggal kita bungkus. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum kita bungkus kita perhatikan apakah kabel yang sudah kita lakban tadi udah benar-benar rapi atau belum. Kalau belum ya dilakban dengan rapi. Terus posisikan untuk kapasitornya, dikembalikan ke posisinya karena ada kedudukan untuk kapasitor ya. Oke, akan saya kasih tahu teman-teman, nanti kita tes. Dan sebelum itu saya mau pasang dulu plastik di sini teman-teman. Jadi ini kita bungkus plastik, dan nanti akan kita bisa pakai double disc atau pakai lakban tergantung teman-teman. Yang penting intinya kita bungkus terlebih dahulu pakai plastik teman-teman. Oke, fungsinya apa? Fungsinya takutnya nanti kalau memang ada kebocoran ataupun ada ya air yang kena di kabel, itu malah nanti jadi korsleting listrik, bahaya buat teman-teman, bahaya buat keluarga. Jadi lebih baik kita jaga-jaga. Di sini saya akan pakai double disc teman-teman. Cuman teman-teman kalau mau pakai lakban nggak ada double disc ya bisa, sama bagusnya, tidak ngaruh. Yang penting pembungkusannya rapi. Dan sesudah kita bungkus ya, ini kita akan taruh di kabel ini ya. Karena double disc saya pendek, mungkin akan saya sambung teman-teman. Intinya kita kerja itu usahakan untuk serapi mungkin, biar kita juga aman ya, ibarat kata menjaga keluarga kita. Nah ini saya sambung double disc, atau mungkin teman-teman yang pakai lakban ya tinggal dilakban aja, muter ini. Tapi tetap dikasih plastik ya teman-teman, kantong kresek.
Nah, ini udah selesai untuk pembungkusan kabel, dan sekarang kita akan ini belum selesai nih. Ini kita langsung aja kita coba dulu ya teman-teman. Kita coba, kita pasang dulu untuk di karet ini. Sebelum kita coba, biar kelar dulu deh, kita pasang dulu ini karet-karetnya, dan nanti langkah terakhirnya akan kita coba ya teman-teman. Ini kita harus pasang karet ini juga yang kenceng dan yang pas. Terus kita pasang panbelnya juga ya teman-teman ya. Nah, panbel jangan lupa dipasang. Kalau lupa dipasang nanti nggak bisa nyuci ya teman-teman, karena dinamonya muter, nggak muterin di gearbox ya teman-teman. Jadi seperti itulah kurang lebih caranya dan apa yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin mengganti dan membeli dinamo pengering mesin cuci. Oke, langsung kita colokkan saja. Nah, kita colokkan, kita coba langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba, dan alhamdulillah dinamonya muter, dan kita coba buka dan dia mengerem dan otomatis matinya masih berjalan, berarti sudah aman penggantian dinamo pengering kita ya teman-teman. Silahkan dipraktekkan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atau untuk video yang lainnya bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya, kunjungi channel saya ya. Nah, itu udah muter, aman berarti teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.